menelusuri jejak sejarah di lereng Welirang. Tadi yang mati ya? Iya, lereng Welirang. Masa kunonya aslinya Walirang, kemudian seiring dengan perkembangan jadi Welirang, dan sebelum nama itu berganti Walirang karena memang ada Walirang belerang, namanya Kemukus karena seperti kukusan ya, tempat menanak nasi itu pada masa lalu. Jadi nama Gunung Walirang itu nama kunonya Kemukus. Oh, Kemukus. Ya. Jadi nama gunungnya ini. Kali ini kita kemana Kang ini Kang? Ya, di sini ada semacam makam yang memiliki nama, dari segi namanya yang dimakamkan ini memiliki nama masih menggunakan bahasa Jawa kuno ya. Diduga era masa-masa akhir Majapahit dan awal mula Demak, karena memang dari segi makamnya itu diduga memang Muslim, namun namanya itu masih menggunakan nama Jawa kuno. Dan yang paling menarik adalah dari sebagian nama ini memuat informasi tentang sebuah sinar yang ada ya, yaitu ada sinar. Karena dari segi nama itu yang dimakamkan menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ini namanya Mbah Resi Damar Bekti Joyo Wiguno. Jadi ada unsur damar atau lampu yang menyala. Jadi diduga makam ini juga mengandung unsur Damar Bekti Joyo Wiguno, lampu yang menyala yang membawa kejayaan. Coba mari kita telusuri bersama-sama. Jadi situs yang sangat luar biasa sekali ini sebenarnya sebuah akulturasi ya, sebuah kombinasi dan terus dinamika sebuah perubahan zaman gitu ya. Dan ini sebuah apa ya, akomodasi dari berbagai macam peradaban, mulai dari peradaban prasejarah ya, neolitik, megalitik atau kabuyutan, kemudian diduga ada unsur-unsur Hindu-Buddha, unsur-unsur kuno, kemudian masa-masa awal perkembangan agama Islam. Jadi ketiga unsur ini ada di dalam satu bukit ini. Masyarakat sendiri mengenal bukit kecil ini dengan nama Lemah Dhuwur atau bahasa Sanskertanya Siti Hinggil gitu ya, atau sebuah tanah yang suci yang ada yang ditinggikan. Coba kita memasuki ini ya. Coba Masuk ya? Ya. Gapuranya. Jadi rahayu. Saat ini memang punden ini diperhatikan oleh masyarakat dusun setempat, dan memang pada hari-hari tertentu misalnya ruah desa, punden ini cukup ramai, masih diuri-uri, masih dilestarikan, dan bagian dari asal usul dusun ini. Jadi pintu masuk juga sudah dilengkapi dengan gapura seperti gapura Wringin Lawang ya, atau juga disebut juga Candi Bentar, sebagaimana kemudian sebuah gapura ini diduga memang mulai ada sejak zaman Majapahit, namanya gapura ya, seperti candi yang dipecah menjadi dua, disebut juga Bentar atau Wringin Lawang. Misalnya bisa kita dapati di situs Wringin Lawang Jati Pasar, di Trowulan, maupun di kompleks Candi Penataran Blitar. Ya, selain kemudian dibangun sudah dipondasi dengan beton semacam kayak punden berundak-undak gitu ya, juga ditanami kiri kanan itu tanaman andong merah. Jadi pada masa kerajaan Majapahit, asrama-asrama, situs-situs percandian atau bangunan-bangunan suci sekitarnya memang dibuat taman-taman, seperti dalam pemberian kitab Negara Kertagama, kitab Tantu Pagelaran, atau mungkin juga di dalam kitab Siwaratrikalpa atau Lubdaga, di mana kemudian asrama-asrama atau bangunan-bangunan suci ini senantiasa kemudian ditanami tanaman hias seperti andong, seperti ini ya, puring, karawira, bana, nagakusuma, dan berbagai tanaman-tanaman hias lainnya. Termasuk memang musim kemarau ini biasanya itu melilit-lilit itu tanaman janggan. Kita awalnya memang ketika mengetahui di berita-berita literasi kuno ada namanya tanaman janggan melilit-lilit, berbunga banyak, lebat, berwarna kuning, warnanya harum. Ternyata tanaman janggan atau janggan, kata janggan ini sudah tidak digunakan lagi di era sekarang. Ternyata yang digunakan di era sekarang adalah gadung. Jadi gadung itu nama kunonya ternyata janggan. Iya, gadung itu janggan gitu ya.
Nah, itu gadong dulu biasanya pada di asrama-asrama itu memang melilit-lilit di pohon-pohon, kemudian bunganya itu berwarna kuning, itu menghiasi seluruh batang yang melilit itu, dan kemudian warnanya juga warna kuning, merona dan harum. Nah, ini kalau di situs ini ya, semacam kayak Andong, kita juga menemukan ini cempaka ya, atau gading gitu ya. Ini juga ada beberapa cempaka. Selain itu juga ada pohon-pohon keramat yang lainnya seperti pohon tua yang usia ratusan tahun adalah kemuning serta beringin ya, beringin. Ada beberapa pohon beringin di sini. Jadi ini kita sudah mendaki dan sekitar 70 anak tangga ya, sekitar 70 anak tangga atau pitung puluh dalam bahasa Jawa, yang artinya pitulungan. Jadi memiliki makna simbol 7 itu adalah pertolongan atau pitulungan ya. Nah, ini ada beberapa tanaman yang cukup langka dan saat ini generasi now juga sudah tidak mengenalnya, padahal ini adalah tanaman yang bermanfaat ya untuk pengobatan pada waktu itu, dan beberapa jenis penyakit itu bisa disembuhkan dari tanaman ini. Dan ini bukan tanaman manting atau apa namanya, salam, daun salam yang cenderung daun salam itu basah gitu ya, tapi ini itu asam, jadi rasa asamnya itu kelihatan. Bisa dimakan. Jadi generasi no tidak tahu kalau tanaman ini itu bisa dimakan, rasanya asam dan sedap, dan tidak perlu dilepeh lagi atau dimuntahkan, bisa langsung ditelan. Ya? Itu khasiatnya gimana? Khasiatnya yang pertama bisa mengobati diabetes, jantung, jadi kanker ya, TBC. Nah, ini coba. Berarti sangat bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat. Jadi tanaman yang cukup langka. Selain itu di sini ada semacam lambang Surya Majapahit ya. Lambang Surya Majapahit. Ini masih ada hubungannya sama Majapahit. Iya, diduga memang Mbah Resi Damar Bekti ini adalah keturunan Majapahit asli. Ini masih menggunakan dan berhak menggunakan lencana Surya Majapahit yang di dalamnya adalah simbol Nawasanga atau Dewa 9 atau juga disebut Astadikpalaka ya. Yang di tengah adalah Siwa Mahadewa yang dikelilingi oleh dewa-dewa di 8 penjuru arah mata angin ya. Ada Bayu, ada Agni ya. Ada simbolnya tersendiri ya. Iya, ada simbolnya, yaitu dewa-dewa penguasa di seluruh mata angin. Iya, arah mata angin. Nah, setelah kita memasuki gerbang yang kedua ya. Nah, ini ada memang pohon beringin raksasa dan ada pohon kemuning ya yang ditumbuhi beberapa tanaman termasuk anggrek-anggekan, dan yang luar biasa sekali ini ada artinya lokasi ini dijaga oleh kepala ular naga. Jadi di sini masyarakat menamainya ini adalah sosok kepala ular naga yang menjaga situs suci ini atau situs keramat ini. Jadi kita bisa lihat, jadi ini adalah ujung hidungnya, ini kepalanya, dan ini matanya. Kalau mungkin lebih jauh sedikit akan bisa terlihat bahwasanya ini adalah simbol dari kepala ular naga. Ya, ular naga sendiri memang sebagai simbol dunia bawah ya, naga Ananta, naga Antaboga, Angling Dharma, ini adalah penjaga dunia bawah yang dipercaya pada masa tradisi kuno Hindu Buddha. Naga ini adalah sebuah simbol naga raksasa yang menopang seluruh alam semesta di atas mahkotanya. Nah, ini. Setelah itu kita akan memasuki yang saat ini sudah di modern dari bangunan beton dan lain sebagainya, yang memang menurut tradisi kepercayaan masyarakat desa setempat di sini ada seorang makam. Ada makam ya dari seorang keturunan Raja Majapahit. Namun keindahan di sini akan terlihat sebuah akulturasi budaya. Misalnya di sini diduga makam Islam ya. Jadi rahayu, dan di sini ada semacam batu-batu yang aneh yang nampak, yang dibiarkan oleh masyarakat meskipun sebagian bawahnya ini sudah ditekel ya atau di keramik. Dan ini diduga adalah meja batu atau dolmen
sebuah meja persajian pada masa prasejarah atau jejak-jejak kabuyutan, atau yang kemudian pada serat Syekh Subakir itu disebut juga agama Kapitayan, sebuah agama kuno yang lebih tua dari Hindu Buddha atau agama asli Nusantara ya. Kapitayan, kabuyutan, animisme, dinamisme, atau agama tradisi Neolitik megalitik itu ya. Jadi semacam dolmen atau meja batu ya. Nah, disinilah kemudian masyarakat yang merupakan leluhur pembabat alas atau asal usul pendiri desa, inilah makam dari Mbah Resi Damar Bekti Joyo Wiguno. Jadi kalau coba kita kirim doa Al-Fatihah. Jadi dari segi nama, Mbah dalam bahasa Jawa kuno yang artinya orang yang dituakan, Resi adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu yang tinggi, Damar artinya lampu atau cahaya, yang artinya adalah sosok yang menerangi, memberikan penerangan di tengah-tengah masyarakat. Bekti ya, artinya yang membaktikan atau yang mengorbankan gitu ya, membaktikan, mengorbankan atau semacam mengabdi atau melayani masyarakat, termasuk kemudian Joyo Wiguno. Jadi jaya, kejayaan, Wiguno yang bermanfaat. Jadi semacam itulah nama yang sangat indah ya, nama yang sangat mulia tentunya. Selain kemudian adanya makam, asal usul dan pendiri dari dusun desa ini, kita akan beberapa mendapati jejak-jejak megalitik ya. Jadi memang suasana cukup adem karena diduga ini di ketinggian sekitar 900 mdpl gitu ya, dekat dengan pendakian Lorokan, pendakian Lemanduwur, pendakian Rengganis, termasuk pendakian Bonkaji, dekat di atas ini aja. Nah ini. Nah ini artinya sedangkan pendakian tersebut itu ketinggiannya sekitar 1100, 1300 ya. Nah ini, dan di sini sekitar 900 mdpl. Jadi suasananya cukup adem. Sedangkan pada masa kolonial Belanda memang area ini merupakan pusat perkebunan kopi, karena kopi itu sangat baik ditanam di area dengan ketinggian 900 mdpl ke atas sampai 1000 mdpl ya. Ini adalah tanah atau lokasi yang cocok untuk perkebunan kopi, terutama pada masa kolonial Belanda. Lah disinilah kemudian ada beberapa, selain kemudian tadi jejak kuno, jejak Islam, ada jejak kabuyutan. Ada beberapa batu yang diduga kemudian batu dolmen dan batu menhir. Ada 4 buah batu menhir ya. Dan ini batu dolmen. Jadi ada beberapa batu dolmen itu meja batu atau meja persajian. Dan persajian ini meskipun pada masa prasejarah munculnya, pada masa Hindu Buddha tetap dilestarikan. Ada istilah-istilah yang kemudian persajian yang dilaksanakan ya untuk pada jejak-jejak agama Hindu dan Buddha. Ini merupakan kelanjutan dari masa prasejarah, dan ini adalah semacam menhir sendiri pada masa prasejarah Neolitik megalitik memiliki fungsi minimal 3. Yang pertama sebagai tugu batu atau lambang palus atau lambang kesuburan yang sebagai situs pemujaan ya, karena pada masyarakat prasejarah itu adalah masyarakat pertanian gitu ya. Itu karena masyarakat Jawa, apalagi masyarakat Jawa yang dikenal dengan berkembang seiring tumbuhnya padi. Kemudian untuk mengikat binatang kurban, biasanya kerbau, sebelum kemudian disembelih dan dimakan bersama atau dibagikan kepada masyarakat desa. Dan yang keempat adalah dengan keberadaan sebuah menhir di lokasi tertentu, lokasi tersebut dianggap magis dan strategis pada masa prasejarah, yang tempat berkumpulnya para tetua desa dalam melakukan musyawarah-musyawarah penting. Nah ini salah satu semacam pendopo, semacam pandapa ya pada masa prasejarah gitu. Dan situs ini luar biasa sekali. Jadi bukit kecil yang sangat rindang dan cahaya temaram di bawah pohon-pohon raksasa ini memang memiliki arti yang sangat penting dari segi akulturasi, toleransi, dan keberlangsungan sebuah peradaban. Sebuah situs yang berkelanjutan seiring dengan perubahan zaman namun tidak lekang oleh waktu, yaitu sebuah situs suci pada masa prasejarah Neolitik
megalitik yang kemudian dilestarikan dan dilanjutkan pada masa kuno kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Singosari, Majapahit gitu ya. Dan kemudian terus dilestarikan pada masa awal-awal Demak. Diduga memang sang resi ini hidup pada masa-masa akhir Majapahit atau pada awal-awal Demak. Sedangkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat sendiri, Mbah Resi Damarbekti Jayawiguno awalnya adalah memang seorang pejabat tinggi kerajaan Majapahit, kemungkinan memang pemangku agama resi dari segi namanya, karena agama yang ada di Majapahit itu ada beberapa lembaga tinggi. Yang pertama adalah Dharma Daksa Kasaiwan, yaitu pemangku pejabat tinggi untuk agama Siwa atau Hindu. Sedangkan Dharma Daksa Kasogatan adalah pemangku pejabat tinggi untuk agama Buddha. Dan ada juga Karesian atau yang di bawah naungan Menteri Haji. Ini membawai karesian, kabuyutan, termasuk berbagai macam agama lokal di desa-desa, animisme, dinamisme ya. Jadi ini kemungkinan hal inilah yang menjadi kemudian awal karir dari Mbah Resi Damarbekti Jayawiguno, seorang pejabat tinggi agama resi yang mengabdi ke kerajaan Majapahit yang tidak jauh dari sini, sekitar 18 km saja dari lokasi ini, yaitu di Trowulan. Kemudian di usia tuanya itu menyempurnakan catur asrama ya, yang ke-3 dan 4, yaitu Wanaprastha, pergi ke hutan untuk meninggalkan segala ikatan duniawi, kemudian fokus memperdalam dharma, dan melanjutkan tahapan yang keempat yaitu Sunyasa, fokus meditasi, bertapa untuk menghilangkan segala noda dan dosa sampai menjadi jiwa yang suci, untuk kemudian obsesi menempuh moksa. Jadi itulah merupakan hal yang terpenting kehidupan pada masa kerajaan Majapahit ya. Nah ini. Dan tujuannya itu moksa ya? Iya, tujuan tertinggi kehidupan pada masa Majapahit adalah moksa. Moksa sendiri adalah mencatunya Atman, yaitu jiwa yang suci, yaitu arwah. Arwah atau roh dari manusia itu dianggap percikan dari Zat Tuhan yang Maha Kuasa atau Brahman. Ketika seseorang sudah melakukan pertapaan, pensucian diri, itu maka arwah ini menjadi suci dan berhak kembali menempel kepada Zat yang Maha Kuasa atau Brahman agar terbebas dari belenggu rantai reinkarnasi. Ketika seseorang itu masih memiliki dosa dan noda dalam kehidupan sebelumnya, maka akan dilahirkan kembali. Jika masih ada noda lagi, dilahirkan kembali tanpa putus, yang dikenal dengan samsara ya, kehidupan tanpa henti. Nah ini jadi moksa sendiri pengertiannya selain bersatunya Atman atau nyawa kepada Brahman, Tuhan yang Maha Kuasa, juga merupakan pelepasan diri dan jiwa dari rantai reinkarnasi atau belenggu rantai reinkarnasi yang tidak putus-putus. Nah ini adalah pengertiannya pada masa lalu ya. Dari agama apa itu? Nah, ini jadi kepercayaan Hindu maupun Buddha. Iya. Sama ya? Sama. Jadi tradisi Hindu Buddha ini memiliki memiliki kepercayaan moksa, tujuan dan moksa dalam hidup ini. Terutama ini berkembang pada masa kerajaan Majapahit. Jadi terutama pada masa akhir Majapahit ketika Tomo Pires ya, seorang penjelajah Portugis datang ke Jawa, itu sekitar tahun 1500-an ya, 1500-an, itu masih mendapati di gunung-gunung itu masih ada sekitar 100.000 para pertapa, baik pertapa laki-laki maupun pertapa perempuan. Para pertapa perempuan ini kebanyakan adalah para janda yang tidak mau ikut dalam upacara sati, yaitu ada kepercayaan ketika seseorang suami meninggal gitu ya, itu kemudian diupacara ngaben, dan istrinya, tanda kesetiaan istrinya kepada suaminya itu harus ikut menerjunkan diri ke dalam kobaran api pembakaran mayat dari suaminya. Nah ini namanya upacara sati. Namun banyak para janda itu yang menolak hal itu dan memilih menjadi pertapa di gunung-gunung sampai meninggal. Nah ini adalah, dan Tom Pires mencatat pertapa janda ini sekitar ya 50 ribuan orang. Selain kemudian ada beberapa situs ini yang menandakan kemungkinan beberapa teman-teman netizen masih pesimis, apakah ada artefak-artefak penting yang menandakan ada sebuah kehidupan atau peradaban masa lalu. Di sini ada. Jadi ada semacam artefak-artefak penting yang dicari itu adalah lumpang batu. Nah ini yang menandakan salah satu ya, tapi memang beberapa penelusuran yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu itu di lokasi ini memang banyak sekali fragmen tembikar, fragmen keramik Tiongkok maupun pecahan pipisan batu. Di hutan-hutan ini ada pipisan batu yang kotak itu ya. Ada ya? Nah ya, pipisan batu artinya memang
dahulu di sini semacam ada perkampungan kuno. Entah perkampungan biasa rakyat Majapahit atau perkampungan dan pemukiman para pertapa juga membutuhkan kajian juga. Tapi untuk utuh sampai sekarang ya? Iya, masih utuh. Untuk saat ini memang dimungkinkan area ini Lemah Dhuwur ini memiliki makna yang suci ya. Sebuah tanah yang ditinggikan ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini kita akan mendapati jejak-jejak peradaban tersebut yang bernama lumpang batu atau bahasa arkeologinya dikenal dengan mortar stone. Mortar stone ini adalah jadi di sini ada fragmen iya lumpang batu dari segi kedalamannya. Lumpang batu yang dalam seperti ini pada masa lalu atau pada masa kuno memiliki fungsi untuk menumbuk biji-bijian, menumbuk rempah-rempah, dedaunan, umbi-umbian ya, untuk kebutuhan makan akan keseharian ya. Jadi para wanita Jawa dahulu itu memang para tangan-tangannya itu sangat kokoh dan kuat, dan sumsumnya itu sangat tebal karena tiap hari itu menumbuk gabah, menumbuk tiap hari ya? Iya, menumbuk gabah menjadi beras atau biji-bijian, rempah-rempah untuk memasak atau dedaunan yang berfungsi untuk waktu itu keseharian ya, entah itu pengobatan dan lain sebagainya. Jadi ini memang mortar stone. Ada beberapa jejak lumpang batu yang tidak memiliki arti profan keseharian, semacam lumpang batu untuk menumbuk biji-bijian, dedaunan, rempah-rempah atau umbi-umbian ya. Ada juga beberapa lumpang batu yang memiliki arti magis. Apa ya? Yaitu semacam lumpang batu untuk upacara penetapan tanah sima perdikan. Di situ ada cerita dalam beberapa prasasti bahwasanya ada beberapa lumpang batu yang biasanya itu tidak terlalu dalam lumpangnya, kemudian diiringi oleh beberapa lubang dakon, lubang batu dan lubang dakon, itu biasanya memiliki arti magis. Dalam beberapa prasasti diberitakan seorang pendeta Makudur setelah upacara penetapan tanah sima perdikan itu menyembelih ayam di atas batu kalumpang, memecahkan telur sebagai keputusan dari raja sudah ceprot dan tidak bisa utuh kembali, artinya keputusan itu sudah final dari seorang raja gitu ya. Itu namanya pendeta Makudur. Setelah itu pendeta Makudur tersebut menghadap ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan, serta membacakan mantra-mantra sakti serta kutukan-kutukan barang siapa saja yang melanggar ya, merusak tanaman, berbuat kotor atau berbuat kejahatan di atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah sima perdikan. Dan kutukan-kutukan salah satunya adalah akan direngkah kepalanya, akan diburek ususnya, akan dimakan otaknya, akan diminum darahnya ya. Kalau ke hutan dipatok ular, kalau ke sungai dimakan buaya. Jadi maaf ya batuk. Kalau ke laut dimakan ikan, dipelantingkan ke atas tebing dan lain sebagainya. Ini adalah bunyi kutukan-kutukan pada masa kuno. Barang siapa saja yang melanggar, merusak dan melakukan kejahatan di atas tanah sima perdikan.